Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Sultan Hasanah Sofyan, Indra Arif Ramadan, Hilwan Diri Khairunisa, Muhammad Ihsan, Iqbal Alifiansyah. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Setelah pemaparan teori, kami juga akan menunjukkan langsung praktik gimana sih membimbing diskusi di kelas. Nah, kira-kira apa sih pengertian diskusi kelompok kecil? Diskusi kelompok kecil merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang menempatkan peserta didik sebagai pusat kegiatan belajar. Dalam metode ini, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, biasanya terdiri atas 3-8 orang untuk membahas suatu topik, masalah, atau pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kegiatan diskusi ini memberikan kesempatan bagi setiap peserta untuk mengemukakan pendapat, bertukar pikiran, dan memberikan tanggapan terhadap pendapat orang lain secara terbuka dan demokratis. Tujuan keterampilan membimbing diskusi ini mengarahkan jalannya diskusi agar tertib dan fokus, memberikan kesempatan siswa untuk berpendapat, membantu siswa menyimpulkan hasil diskusi, dan menciptakan suasana diskusi yang positif dan islami. Dari berbagai tujuan tersebut dapat dipahami bahwa diskusi kelompok kecil tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil belajar kognitif, tapi juga berperan penting dalam pengembangan kemampuan sosial, emosional, dan karakter peserta didik. Dengan demikian, metode ini menjadi salah satu bentuk pembelajaran yang relevan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21 yang menekankan kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi terkait kode dan kodar yang sudah kalian pelajari minggu lalu. Minggu lalu kalian sudah mempelajari dan memahami apa itu kode dan kodar, konsepnya, kemudian juga dalil terkait kode dan kodar. Selanjutnya adalah komponen-komponen. Setidaknya ada 5 komponen yang harus dikuasai oleh guru ketika ingin membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama adalah mengemukakan tujuan diskusi. Guru harus menyampaikan apa topik yang ingin dibahas, lalu mengapa memilih topik tersebut untuk dijadikan bahan diskusi, dan juga apa hasil yang ingin diharapkan dari diskusi tersebut melalui topik yang ditentukan. Dengan penyampaian tujuan diskusi ini diharapkan siswa akan mengerti arah diskusi itu nantinya kemana gitu, supaya siswa juga paham terkait konsep diskusinya dan tidak keluar jalur. Oke, hari ini kalian akan mendiskusikan tentang kode dan kodar. Tujuannya supaya kalian memahami hubungan antara takdir dengan usaha manusia. Siapa? Yang kedua adalah memberi pertanyaan pemantik. Pertanyaan itu harus ditentukan atau disesuaikan dengan topik yang sedang dibahas. Pertanyaan juga harus jelas, menantang, dan juga cocok untuk dijadikan diskusi dalam kelompok kecil. Oke, jadi pertanyaan diskusinya adalah bagaimana sikap seorang remaja muslim ketika menghadapi kegagalan, misalnya gagal ujian, jika dikaitkan dengan iman kepada kode dan kodar. Silahkan kalian bentuk kelompok, satu kelompoknya 3 orang, nanti dibentuk bentuknya melingkar. Yang ketiga, mendorong partisipasi anggota kelompok. Guru dapat menerapkan beberapa teknik ketika ingin mendorong partisipasi aktif dari anggota kelompok. 1. Adalah memberikan pertanyaan terbuka kepada siswa yang sedang berdiskusi. Contohnya seperti, kenapa kalian memilih pendekatan ini dalam masalah yang sedang dibahas. 2. Meminta pendapat siswa yang pendiam. Karena ketika sedang berjalannya diskusi, guru akan berkeliling memantau atau memonitoring jalannya diskusi. Jadi guru pun tahu dan melihat siapa yang aktif dan siapa yang pasif ketika berdiskusi. Jadi ketika guru melihat ada yang belum berpendapat atau masih diam, guru dapat menggunakan teknik meminta
orang atau siswa yang diam tersebut untuk mengemukakan pendapat. Oke, menarik semua pendapatnya. Coba yang belum bersuara, Bapak pengen minta pendapat kamu. Saya Pak, maka dari itu setiap kegagalan dalam ujian dengan prinsip kode dan kodar, maka kita harus memperbanyak doa dan juga usaha yang maksimal serta optimisme bahwa rencana Allah itu masih yang terbaik. 3. Memberikan pujian sederhana. Setelah siswa yang menyampaikan pendapat atau hasil dari diskusi tersebut disampaikan, guru dapat memberikan pujian sederhana sebagai stimulus atau penguatan pada siswa tersebut supaya memberikan kesan baik dan juga positif kepada siswa tersebut, dan siswa akan merasa dihargai pendapatnya karena guru memberikan pujian sederhana. Oke, diskusi yang sangat luar biasa. Komponen yang keempat adalah menjaga fokus dan suasana diskusi. Guru harus memantau jalannya diskusi. Apabila ada diskusi yang melebar atau keluar dari jalur pembahasan, guru nanti dapat mengarahkan untuk mengembalikannya lagi kepada jalurnya supaya diskusinya itu benar-benar terarah sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya dan lebih tertata arah pembahasannya. Yang kelima adalah menyimpulkan diskusi. Ketika semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya atau melalui presentasi kecil hasil diskusi, guru mengumpulkan semua poin-poin yang disampaikan oleh anggota kelompok tersebut dari hasil diskusinya. Poin-poin itu dirangkum oleh guru dan juga disampaikan ketika diskusi sudah selesai. Harapannya supaya mudah dipahami oleh siswa yang berada di kelas. Dari diskusi kalian, Bapak dapat simpulkan yang pertama bahwasanya kode dan kodar itu memang ketetapan Allah, tapi kita sebagai manusia tetap diberi kewajiban untuk terus berusaha. Kemudian yang kedua, kegagalan bukan berarti membuat kita untuk putus asa, tapi sebagai bahan evaluasi diri. Dan yang terakhir, beriman kepada kode dan kodar melahirkan sikap optimis, sabar, dan juga tawakal. Mungkin sekian diskusi dan juga pelajaran kita hari ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penjelasan dan juga praktik di kelas dari keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yang disampaikan dan juga dipraktikkan oleh kelompok 8. Sekian dari kami, semoga video yang kami buat ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan juga dapat diterapkan ketika pembelajaran di kelas nantinya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.